mengarah ke sistem lisensi. Hmm. Dimana kalau sistem lisensi itu bukan degradasi atau promosi. Oke. Contohnya mungkin modelnya kalau di Amerika tuh ada NBA, MLS. Kenapa? Karena kita melihat beberapa klub futsal di Indonesia itu ada kekhawatiran degradasi. Degradasi futsalnya perkembangannya cepat. Betul. Kalau sepak bola kita mau bilang mau ngalahin Champions League di Eropa, rasanya berat gitu. Yeah. Tapi futsal menurut saya mungkin, bukan nggak mungkin. Yeah. Jadi kita harus bikin bahwa kalau bicara soal futsal, justru rajanya itu Asia. Ini menarik nih kalau saya garis bawahi satu kata kunci, merevolutionize futsal kita. Karena kemarin ketika diumumkan oleh FFI, ada banyak sekali hal baru di PFL atau Pro Futsal League musim baru nih. Ya. Termasuk tidak ada tim promosi degradasi, kemudian ada PFL 2, ada operator dan lain sebagainya. Ini boleh cerita dok. Ini ke depan gimana sih proyeksi kompetisi Liga Futsal di kita? Iya. Jadi ini hal yang kita sudah mulai komunikasikan dengan klub-klub karena tentu stakeholders utamanya para klub. Yeah. Kami berharap transformasi liga itu sesuatu yang kita lakukan bersama-sama juga. Jangan sampai federasi jalan sendiri, kejauhan jalannya, tapi klub-klub belum memahami arahnya kemana. Yeah. Jadi saya juga baru hari ini, tadi saya juga Zoom dengan beberapa klub bicara soal persiapan musim depan. Nah itu hal pertama yang penting ya. Dari tadi dasar kita mau merevolutionize liga, itu adalah kita komunikasi dulu dengan para klubnya. Itu kita lakukan. Dan tadi inovasi yang sedang kita godok, salah satunya memang kita mau mengarah ke sistem lisensi. Dimana kalau sistem lisensi itu bukan degradasi atau promosi. Contohnya mungkin modelnya kalau di Amerika itu ada NBA, MLS. Kenapa? Karena kita melihat beberapa klub futsal di Indonesia itu ada kekhawatiran degradasi. Artinya ada klub-klub yang memang mungkin sudah mapan, keuangannya sangat kuat, dan mereka berkompetisinya mungkin di papan atas gitu. Tapi ada klub-klub juga yang lebih kesulitan untuk hal tersebut. Sehingga pada saat ada ancaman degradasi itu membuat klub-klub jadi enggan untuk berinvestasi, memperbaiki klubnya. Karena ya saya seriusin, tapi kalau tahun depan degradasi, investasinya sia-sia gitu. Nah jadi kita mau datang dengan inovasi lisensi ini supaya kita memberikan kepastian. Karena balik lagi, stakeholders utama untuk memajukan futsal kita adalah para klub. Membangun liga yang kuat. Jadi kita juga harus bisa kasih solusi ke teman-teman klub. Di dalam sistem ekosistem yang kita bangun ini, metode liga yang kita mau jalankan, ada satu security. Ada satu kepastian. Jaminan kepastian yang kita bisa berikan supaya kita semua bisa investasi. Kita bisa ajak brand, kita bisa perbaiki liga kita, branding liga kita, supaya swasta-swasta BUMN ada yang tertarik buat masuk. Ke klubnya langsung kah, ke liganya langsung kah. Tapi dengan tadi harapannya kita dorong, kalau sekarang 12 klub, ini lagi proses ya, musim depan harapan kami bisa ke 14. Dan kemudian musim depannya lagi harapan kami bisa ke 16. Dan 16 itu angka yang di liga utama, liga pro kita, liga papan atas paling atasnya. 16 ini angka yang kita rasa cukup di situ. Yang nanti mungkin sudah setelah 2 tahun kita kunci. Kemudian ada liga 2-nya. PFL 2 ya. PFL 2. Dan PFL 2 ini tidak sepanjang liga 1. 3 bulan saja di skenario kita. Dan itu juga dipecah timur dan barat. Pertimbangannya apa? Biaya. Karena kalau kita mau bikin Liga 2 yang panjang, dan klub futsal ini sangat diverse ya, dia sangat tersebar. Di Maluku, di Papua ada, dan kuat-kuat. Di Jawa ada, di Sumatera ada, di Kalimantan juga ada. Dengan kondisi harus terbang sana-sini, akan sangat berat. Kalau misalkan satu musim penuh, 1 tahun, 9 bulan gitu ya, satu musimnya, akan sangat berat. Jadi kita dorong supaya memberikan kesempatan lebih banyak klub merasakan kompetisi nasional, tapi dengan beban biaya yang lebih rendah daripada liga utamanya. Nah kita harus bikin juga opsi itu. Jadi ada diversifikasi juga nih. Yang utama yang 9 bulan tetap jalan, kompetitif, tapi ada tadi kepastian, pengamanan. Yang Liga 2-nya untuk klub-klub yang juga mengarah, yang mau profesional, merasakan kompetisi nasional, tapi bisa jalan dengan beban yang masih lebih masuk
gitu dengan mereka. Tapi tadi ketika tidak ada tim promosi degradasi, gimana kalau ini dianggap tidak kompetitif? Kompetisinya PFL. Ya. Nah, itu pertama kita lihat faktanya di liga yang sekarang, klub-klub yang setengah papan atas itu mereka udah memang nggak pernah takut ancaman degradasi, ya kan? Iya. Mereka sangat kompetitif, berkompetisi untuk jadi yang juara. Contoh kita lihat di playoff kemarin, BTS, Black Steel, ada Pangsuma juga, ada Cosmo, Unggul. Unggul juga kan dari peringkat 7, peringkat 5, peringkat 3. Ini adalah klub-klub yang memang melihat juara liga itu bisa dicapai. Jadi terus mengejar itu. Jadi kalau bicara soal kompetitif, pasti kompetitif. Karena mereka terus mengejar juara satu. Apalagi pada saat kita bisa buat dengan kerjasama internasional, kalau juara di Liga Indonesia, nanti ada pertandingan, kompetisi yang kita mau bikin di level internasional. Jadi kompetisi itu pasti ada. Yang kita justru mau bantu adalah dengan sistem ini, mungkin yang setengah ke bawah, yang mereka merasa untuk mengejar peringkat 1, 2, 3 itu terlalu berat. Investasinya sekian miliar terlalu berat buat mereka lakukan sekarang. Tapi mereka juga ingin tetap aktif di futsal, karena ingin tetap berkontribusi bagi pembangunan futsal dengan klub mereka. Tapi kalau mereka invest serius, besok degradasi, malah jadi sia-sia. Jadi mungkin untuk menjawab konsen tadi, apakah membuat lebih tidak kompetitif? Kalau menurut saya, mengejar juara pasti kompetitif. Justru kita harus memikirkan bukan klub-klub yang di atas yang pada saling ngejar juara. Yang mereka di bawah. Ya jujur aja, nggak ada federasi pun mereka jalan terus. Karena kita sering alami, musim ini kita alami, musim lalu kita alami, ada klub-klub yang di tengah jalan kolaps. Karena klubnya itu keuangannya terbatas, mungkin ada musibah sedikit terhadap owner atau terhadap donornya bisa berdampak, dan kesulitan mencari sponsor-sponsor. Kenapa ya? Kalau sponsor kan juga mikir, ini klub papan bawah, kalau saya masuk sponsor, tahun depan udah degradasi, hilang. Mereka mikir 1000 kali ya? Iya, jadi kita juga mau membantu memberikan solusi, supaya mereka justru dengan kita bantu ini, dengan ada skema seperti ini, yang di papan bawah itu pun juga akan kompetitif, juga bisa kompetitif. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Ini dia yang penting. Artinya memang kita nggak memikirkan hanya untuk musim ini atau musim depan doang ya. Tapi ini untuk jangka panjang. Karena kita juga perlu sadar ya bahwa di Indonesia ini masih sedang berkembang ya, sedang tumbuh. Betul. Maka dari situ perlu adanya satu intervensi, dan di sini federasi hadir gitu dengan memberlakukan satu aturan dan kebijakan yang berpihak dan melindungi tim-tim yang rawan gitu, rawan kolaps, rawan degradasi. Nah, ini saya melihat ada solusi juga. Apakah salah satu kebijakan baru dari FFV soal aparel nih? Karena kabarnya nanti aparel itu satu aparel ya, satu mitra aparel. Sekarang kita masih komunikasikan. Karena kita juga nggak ingin ada kesalahpahaman seolah-olah federasi memonopoli. Enggak. Kita sedang berupaya menjembatani supaya ada aparel-aparel yang besar dengan kemampuan produksi dan jangkauan distribusi yang luas yang bisa masuk ke Liga Futsal. Tapi itu dengan skema yang lagi kita bahas ini, kalau itu terjadi, harapannya bisa mengangkat kualitas dan branding Liga. Nah, tapi kami sekarang memang sedang jajaki dengan klub satu persatu supaya kan kita juga harus cek dong. Kebijakan seperti ini menurut saya transformasional karena berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tapi ada pro kontranya. Klubnya siapa atau enggak. Dan juga kan kita juga mengejar waktu yang masuk ke musim depan ini cukup mepet. Jadi sekarang kita sedang mengejar dengan masing-masing klub menggali kesiapan untuk kebijakan ini, apakah kita mau ambil sekarang, jalankan sekarang atau bagaimana. Jadi lagi berproses untuk kebijakan itu. Mudah-mudahan ini ada satu, karena masih progres, mudah-mudahan next bisa tercapai dan semua bisa saling memahami gitu ya, dan manfaatnya semua bisa dirasakan secara bersama. Kabarnya juga ini akan ada operator khusus untuk menangani liga. Benar ya? Ya semacam Super League, I-League lah kalau di sepak bola ya. Ya, ini yang sedang kita persiapkan dan dalam waktu dekat kita akan umumkan. Karena memang sekali lagi kita juga banyak belajar dari pengalaman sepak bola. Ada banyak hal baik yang dilakukan PSSI yang kita lihat perlu kita adopsi di futsal. Dan kita lihat juga kebijakan-kebijakan Pak Erick Thohir, dan ini masukan yang Pak Erick Thohir berkali-kali sampaikan ke kita juga. Harus bisa di futsal,
harus bisa memastikan ekosistem yang berjalan supaya berkesinambungan. Iya. Nah, berkesinambungan ini berarti apa? Kita juga harus ngitung keuangannya. Artinya harus bisa memastikan ada sponsor masuk, ada swasta masuk, ada kerjasama, ada perputaran ekonomi. Nah, jadi model seperti ini yang kita explore, dan salah satu cara yang kita lihat di sepak bola dengan PSSI dan Pak Erick Thohir berhasil lakukan, kita mau lakukan juga di futsal. Ya, salah satunya adalah operator Liga Futsal. Tapi ini sedang kita persiapkan untuk nanti tiba saatnya yang tepat kita akan umumkan ke publik. Iya. Oke, artinya ini koordinasinya jalan ya? Sinergitas antara FFI dan PSSI itu seperti apa, Bung Michael? Ya, jadi kami laporan berkala kepada Pak Erick Thohir, dan ya jujur saya sampaikan banyak sekali bantuan dari beliau untuk futsal. Pintu-pintu yang beliau buka untuk kami, komunikasi dengan AFC, dengan FIFA, termasuk dari Pak ET juga suportif sekali kita bisa menjadi tuan rumah AFC tahun depan, dan juga sudah kita lakukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2028. 2028. Ya, jadi ini satu hal yang kita bahas, karena saya juga jujur aja saya nggak mungkin berani jalan sendiri. Saya harus cek dari pemerintah, Mas Menteri, Menpora, bagaimana support. Dari PSSI, Pak Erick Thohir, support juga. Jadi kalau kita lihat ada komitmen bersama, besar futsal. Tapi kalau menurut saya, di futsal ini peluangnya lebih besar. Lebih besar nggak sih? Artinya gini, di futsal, Thailand bisa ngalahin Jepang. Tapi di sepak bola belum tentu, ya kan? Dan di futsal, ranking kita 21. Di sepak bola kita masih di atas 100. Artinya, di sini sangat terbuka ya? Dan jadi, saya juga bilang ke teman-teman pada saat saya ketemu sama Jepang, ketemu sama Thailand, kita negara-negara futsal di Asia, kita harus targetkan bahwa rajanya futsal, ibu kota futsal, pusatnya futsal, itu bukan di Eropa, bukan di Amerika Latin, tapi di Asia. Karena kalau kita lihat secara ranking dan perkembangan itu, negara-negara Asia futsalnya perkembangannya cepat. Betul. Kalau sepak bola kita mau bilang mau ngalahin Champions League di Eropa, rasanya berat gitu. Tapi futsal menurut saya mungkin, bukan nggak mungkin. Jadi kita harus bikin bahwa kalau bicara soal futsal, justru rajanya itu Asia. Tadi menarik nih, bagaimana kita peluang bisa ikutan Piala Dunia 2028 kalau kita bisa menjadi tuan rumah. Ini akan dilihat dulu ya, ketika kita menjadi tuan rumah Asian Cup tahun depan. Saya yakin ya pasti itu jadi pertimbangannya. Kalau kita lihat, kalau kita bisa buktikan jadi tuan rumah Piala Asia sukses, chance kita jadi tuan rumah Piala Dunia ini akan lebih besar. Berapa lama waktu yang kita butuhkan supaya tadi tuh banyak cita-cita dari Bung Michael, kiblatnya futsal tuh di Asia, dan kita juga bisa tembus ke Piala Dunia dan lain-lain. Itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini tergantung dari teman-teman stakeholders, dari para klub, bahkan dari para akademisi juga. Kita lagi kembangkan kajian. Harapan saya kita bisa punya blueprint futsal Indonesia 2045. Artinya apa? Kalau kita menargetkan 2045 nanti kita bisa peringkat sekian di level dunia, bahkan bisa mungkin masuk final Piala Dunia kah, juara dunia kah tiba saatnya nanti. Artinya pemain-pemain yang akan membawa kita ke sana, sekarang itu mereka di mana? Kalau bicara 2045 berarti pemain-pemain timnas kita di tahun 2045 sekarang mungkin usianya masih 6 tahun, 7 tahun, baru SD. Tapi di SD mereka punya kesempatan berkembang nggak futsalnya? Bisa. Setelah itu di SMP-nya bagaimana? Di SMA-nya bagaimana? Setelah itu di akademi, di klub, dan seterusnya bagaimana? Jadi blueprint ini yang kita harus bangun, karena mencetak pemain timnas yang bisa membawa kita ke Piala Dunia. Juara Piala Dunia bahkannya. Saya punya impian 10 tahun ke depan bisa juara Asia. Harapan saya 20 tahun, 30 tahun ke depan, kenapa enggak kita punya impian bisa juara dunia. Kita sekarang udah peringkat 21. Itu bukan hal yang mustahil. Dengan investasi yang tepat, dengan kita bisa punya kolaborasi yang kuat antara para stakeholders di futsal Indonesia. Satu pertanyaan sebelum ditutup. Mungkin untuk persiapan kita di Piala Asia 2026, kita pakai Indonesia Arena yang kita tahu itu sangat mahal. Sudah sejauh mana persiapannya, finansial dan segala hal teknis, izin segala macamnya? Baik, ya jadi untuk tuan rumah nanti Piala Asia, harapan kita bisa dilakukan di Indonesia Arena.
udah inspeksi. Oh. Bahkan dengan AFC juga udah inspeksi, mereka juga udah sangat terpukau. Oh ini udah venue yang sangat luar biasa. Kita terus menjajaki khususnya dengan pemerintah pusat. Oke. Karena memang kalau saya lihat penyelenggaraan AFC di negara-negara lain tidak lepas dari dukungan pemerintah. Faktanya seperti itu. Yeah. Jadi untuk kita bisa sukses menjadi tuan rumah Piala Asia, tentu kita federasi coba cari dukungan berbagai pihak. Yeah. Tapi stakeholder utama yang bisa membantu memastikan adalah pemerintah pusat. Dan itu kita komunikasi terus dengan Kemenpora sebagai wadah bagi kita menyelenggarakan acara ini. Karena ini akan menjadi wajah ya. Wajah Betul, Indonesia wajah ya Indonesia. ketika kita menjadi tuan rumah. Dan mudah-mudahan targetnya tercapai. Semifinal ya? Targetnya semifinal. Semifinal. Ya. Oke, mudah-mudahan itu tercapai. Jadi memang koordinasi dan sinergitas bersama pemerintah pusat. Kemarin juga udah ngobrol sama Pemprov Jakarta juga udah oke, dukungan penuh ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan dengan di bawah kepemimpinan Bung Michael, talenta-talenta futsal Indonesia yang luar biasa ini sudah berada di track yang benar. Dengan program dan rencana jangka panjang, kemudian juga kerjasama dengan berbagai pihak untuk memajukan futsal Indonesia. Mudah-mudahan next kita bisa menjadi juara Asia dan futsal Indonesia mendunia. Terima kasih, Bung Michael. Terima kasih, Thank you ya. Ya. Sukses terus.